Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RBTV dan masih bersama dengan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA mengenai tentang penanganan COVID-19 di Kota Yogyakarta. Tadi pada saat segmen pertama sudah banyak dijelaskan tentang kondisi pasien yang sudah positif atau warga kota Jogja yang positif atau bahkan yang sementara dalam pemantauan, meskipun tidak terlalu banyak ya peningkatannya, tetapi setidaknya kita tetap harus waspada ya. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru bahwa apabila tidak berkepentingan kemana-mana tetap di dalam rumah saja. Baik, Pak Heru, kembali lagi mengenai tentang arus mudik ya Pak ya. Kita mengatakan arus mudik saja. Nah, kalau dilihat dari tadi Pak Heru sudah mengatakan bahwa saat ini untuk pemudik yang ada di kota Yogyakarta itu terbagi menjadi dua ya, dan sekitar 1000-an ya Pak ya. Tadi tercatat 1.600. 1.600. Baik, langkah-langkah apa saja Pak yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk mengatasi arus mudik ini Pak? Ya, yang pertama memang seluruh jajaran terutama dari RT RW Pak Lurah semua memantau. Kita minta supaya semua pemudik melaporkan. Tujuannya apa melaporkan? Satu, kita bisa mengawasi bersama-sama untuk melakukan isolasi 14 hari. Yang kedua, kita melaporkan itu untuk juga melihat apakah pemudik itu berasal dari daerah-daerah zona merah yang memang selama ini punya potensi besar untuk terjadinya sebaran kemana-mana. Kita tahu Jakarta dan juga Bekasi, Bogor, Depok sudah menyatakan PSBB dan itu memang daerah epicentrum yang paling banyak terjadi kasus. Nah, kalau orang-orang yang berasal dari sana atau mungkin dari daerah-daerah kota-kota lain yang juga besar, itu kemudian datang ke Jogja, punya potensi, tidak selalu, tapi punya potensi dia akan mungkin sehat, tapi dia mungkin membawa virus. Itu yang harus kita waspadai. Nah, tetapi jikalau tim medis itu mengatakan silahkan isolasi di rumah, itu memang menurut pertimbangan tim teman-teman puskesmas dan segala macam memang aman situ. Kalau memang tidak aman, pasti tim medis mengatakan silahkan langsung masuk rumah sakit. Artinya saya hanya ingin mengatakan bahwa dalam status ODP itu sebenarnya dengan isolasi mandiri di rumah itu sudah cukup. Artinya masyarakat tidak perlu menolak mereka yang kasus ODP. Jangan sampai orang pulang mudik padahal itu masih anak atau saudara dari warga kita yang ada di situ kemudian menjadi ditolak dan segala macam. Tidak perlu. Kalau sudah tim medis sudah periksa di tim medis dan tim medis mengatakan bisa isolasi mandiri, itu artinya masih bisa kita antisipasi, tidak akan kemana-mana karena memang tingkat kesehatannya memadai. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, yang kedua yang kita perlu lakukan bersama-sama adalah mengapa pemudik ini memang harus kita selalu pantau, karena ya sekali lagi Yogyakarta ini semua kasusnya dalam bahasa yang sering disebut dengan impor. Artinya memang kasus datang dari luar kota masuk ke Jogja. Yang tadi sudah saya jelaskan, semua kasus positif maupun kasus PDP selalu berhubungan dengan riwayat perjalanan luar kota. Luar negeri juga ada, tetapi sampai sejauh ini itu yang masuk dalam kategori positif di Yogyakarta tidak ada yang terkait dengan riwayat perjalanan luar negeri. Yang paling banyak memang riwayat perjalanan dari kota-kota lain. Kota-kota lain itu yang mana saja banyak. Yang selama ini kasusnya sudah banyak juga. Itu ya yang Mas Dani. Oke, baik. Pak Heru, kemudian kalau melihat bahwa saat ini setiap wilayah gitu ya, sementara sedang atau bukan sedikit bahkan banyak wilayah di kota Yogyakarta ya, itu yang melakukan isolasi diri gitu ya. Jadi kadang-kadang setiap kampung gitu mereka melakukan self isolation gitu. Menurut Pak Heru Purwadi, mungkin ada tanggapan mengenai tentang bisa dikatakan fenomena ya, karena satu kampung melakukan, yang lain juga mengikuti gitu. Memang itu untuk lebih self awareness, tetapi menurut Pak Heru sendiri mungkin bisa memberikan informasi pandangan dari pemerintah kota. Silakan.
Ya, yang pertama sebenarnya kalau kita meminta, kalau bisa tidak perlu kita mengisolasi diri di wilayah. Apalagi kalau kasusnya tidak ada, apalagi juga kalau memang tidak banyak pemudik. Tetapi kalau kita mengatur arus lalu lintas di kampung itu nggak masalah. Artinya jangan sampai warga sendiri mau keluar nggak bisa. Ada kasus di luar kota Yogyakarta, mau masuk nggak bisa, mau keluar nggak bisa. Akhirnya warga sendiri kesulitan. Padahal warga perlu mendapatkan misalnya belanja kebutuhan sehari-hari, jadi susah. Atau mereka pesan secara online, belanja dapur, belanja makanan dari luar. Mereka mau mengantar nggak bisa masuk. Ini kan masih di masalah. Nah, yang kita perlukan sekarang ini memang adalah memberi akses, tetapi mungkin diatur nggak masalah. Tetapi kalau misalnya tidak ada kasus yang perlu kita waspadai, ya sebenarnya dibuka pun nggak masalah. Yang penting kita memantau setiap orang yang pulang, selalu kita ingatkan. Ya. Pak Heru, kita sudah ada penelpon, kita sapa dulu penelpon yang ingin bergabung. Ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana? Pak G. Dengan Pak Hari Marsono. Oh, Pak Hari, silakan. Pak Hari Marsono. Selamat pagi Mas Hari. Gimana kabar? Ya, monggo Pak Heri. Selamat pagi Mas Heru, Purwadi, Pak Wali ini. Iya. Hanya mungkin mengingatkan kembali pada waktu tanggal 28 Maret, ya, 28 Maret, kami dialog interaktif juga dengan Pak Pakrit, ya, waktu itu. Kami sudah mengingatkan atau juga memberikan masukan agar ada pengawasan pada setiap perbatasan yang masuk di IY. Entah itu dari arah Solo, entah itu dari arah barat, atau mungkin arah Sleman, arah Magelang. Sehingga disitulah diperlukan adanya screening atau pengawasan terhadap pemudik-pemudik yang pada saat itu sangat-sangat berbondong-bondong itu. Nah ini kan nampaknya saya pagi-pagi juga baca di KR, waktu ini mungkin bukannya terlambat, namun alangkah baiknya pada saat itu sudah diterapkan, sehingga paling tidak bisa mencoba meminimalisir dari apa? Dari masuknya orang-orang dari daerah luar, zona merah yang masuk pada zona hijau di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kalau pada saat itu bisa dilakukan, paling tidak bisa mencegah angka-angka yang ODP, PDP ataupun yang positif kena corona ini. Nah, mudah-mudahan juga ini Mas Heru, Pak Heru Purwadi ini, untuk kami juga mohon kalau bisa paling tidak ada screening di antara batasan-batasan atau perbatasan antara Jogja Sleman, Jogja Bantul. Jadi paling tidak untuk meminimalisir. Kami warga masyarakat di tingkat bawah, kami sudah mencoba untuk membantu dalam rangka untuk penyadaran masyarakat. Kita lakukan penyemprotan disinfektan. Kita lakukan untuk monitoring pemudik atau mungkin orang yang masuk ke wilayah-wilayah di tingkat RT ataupun tingkat RW. Baik. Mohon mungkin Pak Wali, Pak Heru Purwadi mungkin bisa lebih nanti mempertegas untuk area wilayah kota Yogyakarta sehingga bisa meminimalisir orang-orang yang terdampak terpapar COVID-19. Ya. Mas Heru, selamat Baik. pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Heru menanggapi, ada tanggapan? Silakan. Ya. Ya memang kalau antar kabupaten kota kita memang mungkin kurang bisa melakukan, karena pintu masuk ke kota Yogyakarta itu jalannya luar biasa banyak. Yang dari Sleman aja berapa titik yang bisa dilewati, belum lagi jalan-jalan sempitnya. Yang dari Bantul apalagi banyak sekali tempat. Jadi yang sekarang ini kalau kota Yogyakarta bekerja sama di Sub, memang satu yang tadi di perbatasan-perbatasan di Jalan Magelang, Jalan Prambanan atau Jalan Wates, ada yang di Wonosari sendiri ada. Nah kita ini ketempatan di stasiun-stasiun itu yang kita monitor, yang kemudian di terminal-terminal
yang kita monitor. Tetapi kalau antar batas kota Jogja dan kabupaten lain memang kita tidak melakukan itu. Satu, karena memang kita tidak melakukan PSBB. Kalau PSBB memang kemudian kita tutup. Yeah. Jadi kita memang tidak melakukan itu. Yang kedua, kita sudah sepakat dengan provinsi dan dari kabupaten. Jadi ini kan kebijakan kota, kabupaten, dan provinsi ini selalu kita rapatkan bareng-bareng dan kita membuat kesepakatan bersama. Salah satu di antaranya menetapkan beberapa titik yang harus dilakukan screening itu memang ketetapan bersama, dan memang antar kota kabupaten kita sudah sepakat, kita saling menjaga semuanya. Tetapi yang paling penting sebenarnya kita ini stay di rumah atau tinggal di rumah itu yang paling penting sebenarnya. Jadi meskipun di Bantul, Sleman, Kota Yogyakarta, asal stay di rumah, tidak kemana-mana, itu sebenarnya sudah cukup. Kita sudah berhasil mungkin sekitar hampir 10 hari, 14 hari yang lalu lah kita berhasil Jogja dan sekitarnya betul-betul lengang dan segala macam. Tetapi mungkin karena selama 2 minggu ini di dalam rumah mungkin ya udah penat, bosan dan segala macam perlu keluar. Nah, ini yang sekarang ini ada fenomena itu adalah fenomena karena mungkin perlu jalan-jalan karena refreshing melihat kota selat ini kan. Tapi itu masukan penting. Tapi terus terang kami sekarang ini yang kita coba adalah menjaga misalnya di kafe-kafe atau rumah makan atau di mall itu kita batasi jumlah orang yang bisa masuk dalam mall. Misalnya kapasitasnya hanya memenuhi 150, ya udah salah satu super mall di sana membatasi 150 masuk, di sana hanya boleh maksimal setengah jam. Kalau ada yang keluar baru tambah berapa yang keluar. Jadi itu yang dipakai. Begitu juga di rumah makan dan segala macam, kita minta kapasitasnya hanya separuh saja yang dipakai, sehingga kemudian ada jarak duduknya juga agak jauh, sehingga kemudian mereka terhindar dari kerumunan yang memungkinkan. Jadi yang kita lakukan di Kota Jogja di mana di pasar-pasar pun juga karena yang memang paling susah ini pasar tradisional yang masih cukup ramai karena ini memang kebutuhan pokok kita. Kita tidak mungkin menutup akses kebutuhan pokok kita. Pasar Giwangan kita masih buka 24 jam karena inilah sayur mayur dan buah-buahan dari luar kota dikirim ke Jogja untuk dikonsumsi oleh warga kota Jogja dan sekitarnya. Itu 24 jam masih buka. Ya, di Beringharjo kita buka sampai jam 3. Jam 3, baik. Yang pasar-pasar lain ada yang jam 10 dan jam 2. Pak Heru sudah terhubung kembali bersama dengan penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Baik, mungkin bisa dicoba kembali. Ya, halo. Ya, baik. Halo, selamat pagi. Bapak dengan Bapak siapa di mana? Ya, halo. Ya, halo, selamat pagi, Bapak. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Monggo pertanyaannya. Pak Supri. Baik, Bapak mohon mungkin. Iya, silakan langsung saja Pak. Pertanyaannya secara singkat ya Pak ya. Itu akibat lockdown yang di rumah, yang disuruh kerja di rumah itu terus gimana Pak? Bantuan yang per bulan itu udah turun belum Pak ya? Baik, itu ya Pak pertanyaannya. Baik, silakan ditutup dulu teleponnya. Silakan Pak Heru Purwadi. Tapi Pak, jangan jawab sekarang Pak Heru ya. Pak Heru, jangan dijawab sekarang karena kita harus jeda dulu. Nanti dijawab setelah jeda. Dan baik saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali lagi untuk Anda dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan pastikan hanya di obrolan pagi RBTV.